banget ya, apalagi saya. Teman-teman dari keluarga yang sangat berkekurangan, ya, anak mama papa saya ada 4, saya anak nomor 3, ya. Nah, biasa kalau saya pernah tes, apa ya, tes psikologi gitu kali ya. Kayaknya memang kalau biasanya mayoritas kalau keluarga itu anaknya 4, biasanya yang nomor 3 itu paling sering disuruh-suruh, ya katanya. Nggak tahu apakah Anda juga punya nasib yang sama kayak saya. Nah, teman-teman, karena kondisi keluarga juga kurang mampu, otomatis kan di rumah nggak ada mainan, ya. Saya waktu kecil tuh nggak ada apa-apa di rumah, bahkan televisi aja juga nggak ada. Nah, jadi kehidupan saya lebih banyak di luar rumah. Di luar rumah itu artinya ya di jalanan ya, berteman sama orang-orang di jalanan. Nah, teman-teman, akhirnya SD kelas 5 saya terjun di dunia basket. Ya, saya hobi banget sama basket. Sampai ikut klub, sampai akhirnya SMP pun sudah main untuk Jawa Timur. Ya, waktu itu Popwil. Kemudian SMA, Popnas, kemudian kuliah masuk di Ubaya juga lewat jalur bola basket ya. Kemudian juga sempat prapon, nah, tapi untung saya nggak lanjutin ya. Kalau saya lanjutin, ya mungkin saya juga sempat jadi atlet pro gitu, ya saya mungkin nggak di Prudential ya. Nah, teman-teman, perjalanan hidup saya cukup tidak menyenangkan bagi seorang anak-anak yang mungkin kalau anak-anak kan biasa kan punya mainan, teman banyak, kayak gitu ya, semua difasilitasi orang tua, saya enggak. Nah, singkat cerita, kondisi ekonomi ini membuat saya ketika SMA tiba-tiba menjadi gagap. Ya. Jadi lahir normal, tapi waktu SMA jadi gagap. Nah, saya gagapnya kenapa? Apa habis ketabrak? Bukan ya. Jadi saya gagap itu gara-gara mungkin saya tambah gede, sudah mulai sadar, wah ternyata hidup saya ini bikin saya minder. Ya, Anda bayangin aja lah ya, pilihan saya sekolah itu 1 dijemput teman, 2 saya naik becak atau naik bemo, yang ketiga ya jalan kaki. Kalau dari sekolah berangkat dijemput, pulang ditinggal ya jalan kaki teman-teman ya. Nah, ini membuat saya minder ya, sehingga akhirnya saya jadi gagap. Itu terus terjadi teman-teman sampai saya di Prudential udah sekian tahun pun baru pelan-pelan mulai hilang ya. Jadi dari awal waktu di Pro juga gagap. Gagap saya bukan gagap yang ngomong terbata-bata, bukan. Tetapi gagap yang nyangkut di leher. Saya nggak ngerti apakah Anda mengalami juga, atau Anda punya teman seperti itu. Nah, kalau saya paksa untuk ngomong, badan saya ini bisa shaking, teman-teman. Sampai bergetar kencang. Ya. Karena kepaksa kepingin ngeluarin, tapi tetap nggak akan keluar. Jadi percuma dipaksain. Nah, itu membuat saya minder banget. Singkat cerita, saya masuk kuliah pun sudah berpikir dari awal karena saya nggak punya duit ya, saya mikir gini, gimana ya caranya dapat duit? Ya. Zaman itu, ya Anda kalau masih sekitar 92, 93, zaman itu adalah zaman pertama-pertama handphone itu masih booming banget. Ya. Sehingga saya mulai ngerintis teman-teman. Kuliah itu nggak niat kuliah, tapi saya bingung jualan HP. Jadi kemana-mana bingung cari HP, terus diiklanin di koran. Lumayan ya, sekali iklan, kalau jualan itu 300-500 ribu bisa dapat untung. Zaman itu. Gampang banget. Yang susah cari barangnya malah. Nah, Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Ya. Dari awal saya udah disetting, ya, bagi saya dahsyat lah kehidupan saya. Ya. Jualan HP, tiba-tiba bergeser ke jualan kartu GSM. Ya, siapa yang zaman tahun 2000 udah pakai HP? Ya, Anda pasti ingat zaman itu ada Satelindo. Ya. Kartu dia yang prepaid ya istilahnya, itu namanya Mentari. Nah, zaman itu Mentari 10 digit, 11 digit, nomor cantik itu saya yang jualan, teman-teman. Ya. Cukup oke banget hasilnya. Singkat cerita, bikin saya jadi percaya diri tahun 2002, usia 25, saya menikah. Ya, saya menikah dalam kondisi penghasilan rata-rata 25 juta per bulan. Apakah saya gagap waktu itu? Ya, masih gagap. Saya jarang interaksi dengan orang. Kan jualannya cuma di koran, jadi cuma terima telepon, kadang suruh pegawai terima telepon, kan cuma kasih harga aja. Akhirnya saya bulan 6 2002 menikah, beli rumah di Lebak Indah, ya, 7 kali 14, harganya 200 juta, saya cicil mobil Timor. Ya. Bulan 9 saya masuk, setelah 3 bulan saya renov, ya, dan apa yang terjadi, penghasilan yang rata-rata 25 juta, tiba-tiba minus jadi 9 juta. Ya. Saya lanjutin lagi bulan depan. Minus lagi 13 juta. Ya.
Akhirnya saya tunggu sampai Desember, dan saya akhiri dengan tutup. Teman-teman kalau Anda zaman itu masih sudah pakai HP, pasti Anda ingat momen 2002 itu banyak kartu yang isi pulsanya di atas jutaan. Jadi kartunya baru, tapi pulsanya 2 juta, 3 juta, 4 juta. Itu kartu-kartu kita. Jadi nomornya cantik, tapi expired udah mau habis. Kita suntik lagi. Ya, ternyata nggak laku, suntik lagi, sampai akhirnya jutaan, teman-teman. Nah, akhirnya saya nggak kuat, saya tutup semua, percuma jualan kok rugi terus. Jadi saya resmi Januari 2003, saya pengangguran. Ya, saya nggak ada kerjaan. Teman-teman, Tuhan bekerja luar biasa. Bulan 7 tahun 2003, anak saya yang pertama lahir, teman-teman. Jadi Anda bisa bayangkan, Anda baru married, ya, Anda baru nyicil mobil, Anda baru nyicil rumah, Anda dikasih bayi. Anda bisa bayangkan sengeri apa hidup saya. Waktu momen itu, teman-teman, waktu momen itu, saya komplain dengan Tuhan saya. Saya masih ingat saya telepon pendeta saya dan saya marah-marah. Intinya tuh saya ngomong, kenapa Tuhan jahat dengan saya? Kenapa harus bikin saya menikah dulu? Kenapa harus bikin saya nyicil rumah, nyicil mobil, punya anak, baru dibikin bangkrut? Mending waktu saya single, dibangkrutin apapun, nggak masalah. Bener kan nggak, teman-teman? Kalau kita single kan nggak ada takutnya, bener kan? Tapi kalau kita udah bertanggung jawab, punya rumah, punya mobil, punya istri, punya anak, itu ngeri gitu loh. Nah, akhirnya, saya nggak tahu kan, apa rencana Tuhan di balik itu. Teman-teman, dari peristiwa ini aja, saya cuma mau kasih satu pesan ke Anda. Apapun yang terjadi di hidup kita, tidak ada yang kebetulan. Termasuk Anda hari ini bisa hadir di sini, bukan kebetulan. Termasuk hari ini kita bisa mengalami COVID-19. Itu juga bukan kebetulan dan ini pasti rencana. Bagaimana kita bisa melewati rencana ini dengan positif? Syaratnya cuma 2. Anda mau menerima dan Anda hadapi. Menerima dan hadapi. Saya waktu itu juga begitu. Saya terima kan. Masa saya terus mau komplain terus? Enggak. Saya terima. Apa yang saya lakukan? Enggak ada. Ya, selama 1 tahun 2003 saya nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya bukan nggak ngapa-ngapain, teman-teman. Saya kan dari awal udah cerita, saya orang nggak punya. Saya dari SMA udah kepikir, nggak bakalan lah saya mau jadi karyawan. Jadi sorry untuk teman-teman yang hari ini karyawan, ya, Anda nggak sevisi dengan saya sejak saya masih muda. Saya nggak mau jadi karyawan. Pak, karena kalau saya jadi karyawan, saya juga nggak mungkin bisa kaya. Saya udah bosen jadi orang nggak punya, gitu loh ya. Bayangin, dari kecil loh teman-teman, saya nggak pernah punya televisi di rumah. Jadi jangan bayangin, tidur pakai AC. Enggak. Saya masih ingat tidur kan pakai kipas angin ya. Kalau pas lampu mati, itu kenang-kenangannya ada terus. Saya masih dengar ada suara orang film silat. Siu, siu, siu. Anda tahu ngapain? Mama saya lagi mukulin nyamuk, teman-teman. Dia mungkin kasihan anaknya kegigit nyamuk. Kalau ada kipas angin kan nyamuk nggak berhenti ya, teman-teman. Tapi kalau lampu mati, nyamuk kipas angin juga mati. Otomatis kan kita sebagai anak-anak pasti kegigit nyamuk kan. Nah, itu giliran saya mesti dengar di telinga saya waktu tidur, shoo, 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 shoo. Nah, kayak orang main silat gitu ya. Itu mama saya pakai sapu lidi itu mukulin nyamuk gitu ya. Nggak tahu kenapa nggak. Nah, teman-teman, 2003 saya tutup cuma demikian ya. Tahun 2004 bulan April tanggal 16 finally dengan terpaksa jujur aja saya akhirnya ikut Prudential. Kok bisa terpaksa? Iya, karena Prudential pilihan ketiga, teman-teman. Pilihan pertama waktu itu adalah saya akan ikut sebuah MLM. Dan saya nggak jadi ikut gara-gara MLM ini di sesi terakhir kita disuruh beli starter pack kan, kalau nggak salah 60.000. Nggak jadi ikut, teman-teman, karena saya nggak punya duit buat beli. Ya. Yang kedua, saya pindah ke sebuah properti. Ya. Itu juga sama, udah training selesai, ternyata pas giliran mau ambil lisensi, bayar 900.000. Nggak jadi lagi, teman-teman. Yang 60 aja nggak bayar, kok apalagi 900. Akhirnya ketemu teman, ya, bisnis ini waktu saya jalani pertama, teman-teman, saya pulpen dikasih, kertas dikasih. Jadi cuman niat aja gitu loh. Ya udah saya ambil aja kesempatan ini. Ya, so teman-teman itu sekilas apa yang terjadi di saya, ya, tentang kenapa kok saya bisa join Prudential. Nah, kemudian yang saya mau ceritakan bukan cuma sekedar di Prudential. Anda kan lihat masa lalu saya seperti itu. Tetapi apakah saya punya nilai plus ketika join Prudential? Sekarang saya breakdown satu persatu. Anda bisa nilai
seberapa besar peluang saya seandainya saya jadi agent. Satu ya, saya udah ngomong, saya gagap. Dua, saya nggak punya banyak teman. Dikit banget. Kok bisa? Coba Anda lihat ya. Dari TK sampai SMA, saya berada di satu sekolah. Jadi hampir temennya nggak berubah kan. Kan sekolah itu kebanyakan 70% berlanjut. Yang 30% aja pindah sekolah. Jadi teman saya dari TK sampai SMA di satu sekolah. Dan sekolah ini bukan sekolah yang favorit. Ya, jadi sampai hari ini saya 16 tahun di Prudential, belum ada nasabah dari teman sekolah. Nggak ada. Bayangin, 16 tahun loh saya di Prudential. Nggak ada. Ya, itu dari sisi gagap, teman. Berikutnya apa? Biasa kita di-support keluarga kan. Mungkin papa mama jadi klien, cece koko, sepupu, ipar, tante, paman. Kan mesti ada aja kan, benar nggak? Saya 16 tahun di Prudential. Keluarga besar papa, keluarga besar mama, satu pun nggak ada teman-teman yang jadi nasabah. Bayangin aja, 16 tahun loh. Udah gagap, nggak punya banyak teman, nggak disupport keluarga sama sekali. Ya. Dan yang keempat, ini yang luar biasa. Ini mengganggu banget. 3 ini kan cuma tergantung saya. Betul ya? Saya mau nekat ya, saya jalani. Yang keempat ini bukan saya. Yang keempat adalah 1 minggu setelah saya gabung, teman-teman. Perusahaan hebat ini pernah dipilotkan oleh konsultannya dari Malaysia. Ya, itu long story, tapi hebatnya ya setelah 4 bulan kita digugat pilot, 4 bulan kemudian kita dipulihkan dan sampai hari ini Prudential selalu nomor 1. Nah, itu big applause ya buat Prudential. Teman-teman, coba Anda bayangkan, Anda sebagai new agent, Anda ngomong nggak jelas, Anda ngomong kecantol-kecantol, Anda nggak punya teman, Anda nggak punya saudara yang support, dan perusahaan kita lagi dijelek-jelekin di semua koran. Jadi setiap sekali saya ketemu orang akan bertanya gini, loh, kan habis bangkrut, nggak apa-apa tak? Ini kan pilot. Saya digituin loh teman-teman. Coba Anda pikir. So kalau Anda hari ini jadi peramal, berapakah peluang agent ini untuk sukses? Teman-teman, apa yang terjadi di saya? Ya Anda bisa lihat ya, dari 2004 sampai tahun 2020 ini kehidupan saya berubah total, ya, total, ya. Mungkin kita nggak kenal, ya, tapi Anda mungkin bisa lihat mungkin di Instagram saya, Anda bisa cek seperti apa kehidupan kita, dan Anda bisa lihat leader-leader Prudential seperti apa. Ya, teman-teman, saya akan membawakan Anda satu materi singkat aja, ya, semoga bisa membantu Anda banget untuk Anda bisa dapat pencerahan, ya. Teman-teman, slide ini sederhana, tetapi slide ini bisa mengartikan 2 arti. Pertama, apakah Anda akan membaca sebagai opportunity is now here, atau Anda akan membaca sebagai opportunity is nowhere. Anda kayak orang pesimis gitu loh. Anda udah merasa, aduh gawat lah, ada COVID, udah nggak bisa apa-apa. Teman-teman, COVID ini tidak membawa hal yang negatif. Hal yang positif lebih banyak juga. Seriously. Ya, kita nggak akan bahas itu di sisi ini kan, tetapi saya cuma mau kasih Anda satu message. COVID-19 itu membawa hal positif yang sangat banyak. Ya. Hanya saja Anda fokusnya ke negatif, makanya negatif. Dan teman-teman coba lihat perjalanan hidup saya. Kalau saya nggak pernah dibikin bangkrut, saya pernah kenal Prudential nggak? Nggak pernah. So, kejadian saya bangkrut, ternyata positif. Padahal ketika ngalami, ngomel-ngomel nggak? Wah, ngomel-ngomel. Gimana sih Tuhan? Masa orang udah merit, beli rumah, nyicil mobil, dapat baby, dibikin bangkrut. Ini apa-apaan nih? Cicilan nggak bisa bayar. Sama kan kayak kondisi hari ini. Teman-teman, yuk positif. Saya udah ngalami duluan. 16 tahun yang silam. 18 tahun silam berarti ya, 2002. Saya alami, saya terima, dan saya langkah positif, saya hadapi. Ternyata Tuhan menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Saya berani taruhan teman-teman dengan angka berapapun. Kalau saya tetap jualan kartu, jualan HP, nggak bakalan hari ini saya bisa seperti ini. Nggak bakalan saya bisa punya income seperti hari ini. Ya, teman-teman, tonight adalah opportunity is now here. Ya, oke, saya tahu audiens saya hari ini bermacam-macam. Mungkin ada yang milenial. Ya, baik para kaum milenial, ya, saya tahu di otak Anda biasanya cuma mainan doang, betul? Mungkin Anda hari ini diajak gabung di sesi ini pun mungkin Anda cuma iseng-iseng. Apaan sih? Ya udahlah, cobalah menghargai yang ngajak. Teman-teman, kita juga pernah jadi milenial, ya.
semua yang setelah melewati milenial selalu berkata begini, sayang ya, tahu gitu dulu waktu masih muda, nah, mesti begitu. Selalu menyesal tahu gitu dulu waktu masih muda, titik. Intinya adalah penyesalan. Kenapa sih dulu waktu muda mainan doang? Kenapa nggak dari dulu mempunyai planning hidup yang bagus? Teman-teman, hari ini Anda beruntung. Semoga dengan obrolan kita singkat ini, Anda sudah mempersiapkan rencana setelah ini. Ya, enak mana? Saya mau tanya. Ini coba Anda pikir ya. Yang namanya milenial, Anda mau nikmati berapa tahun sih? Kan milenial maksimal 30 tahun lah usia Anda. Coba Anda pikir. Kalaupun Anda hari ini lulus kuliah usia 20, berarti Anda menikmati 10 tahun. Setelah itu, Anda menikmati sisa hidupmu 30, 40, 50 tahun loh. 10 banding 30, 40, 50 tahun, teman-teman. Coba Anda pikir, enak mana? Kalau Anda hari ini, sementara jadi milenial, oke lah ya, 30% tetap fun. 70% mulai ngerintis bisnis. So, ketika teman-teman Anda lagi pusing, masih cari duit, kerjaan, dan lain-lain, wah, Anda udah kipas-kipas. Ya. Anda udah punya banyak waktu. Ketika Anda punya baby, Anda punya anak, ternyata Anda udah bisa menikmati bersama keluarga tercinta. Tetapi income masuk terus. Itu yang paling penting kan. Sementara kita nggak kerja, waktu di rumah, apalagi sekarang ya, tambah enak kan, work from home, ketemu terus, income masuk terus. Ya, satu saran dari orang yang pernah milenial, ya, boleh mainan, tapi jangan 100% mainan. Siapkan hidupmu mulai sekarang. Nah, mungkin bagi yang hari ini sudah jadi entrepreneur, Pak, saya wira swasta, Pak, saya punya toko, Pak, saya punya pabrik, Pak. Teman-teman, seringkali problem sebagai bos, sebagai entrepreneur adalah Anda seringkali bingung antara waktu dan income Anda. Terasa nggak sih beberapa orang entrepreneur wira swasta hari ini lagi pusing? Kalau dia kerja ngoyo, aduh kayaknya kok nggak ada waktu buat keluarga ya, nggak ada waktu buat diri sendiri. Tapi kalau kita mau santai-santai, ya nggak apa-apa, santai aja. Tapi akhirnya kedodoran, kecolongan lah, income, dan seterusnya. Betul? Nah, pilihan yang ketiga adalah Anda hari ini jadi karyawan. Dan ini adalah kaum yang paling banyak biasanya. Ya, teman-teman karyawan, Anda jangan merasa bahwa menjadi karyawan itu sebuah nasib. Ya, karena nasib itu kita yang memutuskan. Ya, teman-teman karyawan, seringkali kita dulu waktu kecil mungkin ya orang tua kita tuh sering ngomong gini, Bibi, ayo Bia, sekolah yang pinter ya, nanti kalau gede cari kerja yang bagus. Selalu omongannya cari kerja. Jarang banget ya sebuah keluarga yang bukan pengusaha kemudian ngomong ke anaknya begini, ayo Bia, sekolah yang pinter ya Bi, besok gede jadi pebisnis. Hampir nggak ada teman-teman. Ya, kebanyakan rata-rata akan berkata, sekolah yang pinter, besok gede, cari kerja. Mesti begitu. So, hari ini teman-teman, siapapun Anda, ya, saya ingin menyampaikan bahwa nasib itu di tangan kita. Kalau saya hari itu tidak ketemu pernah, pula Anda ini, naik dalam bisnis ini. Seperti itu. Kita nggak tahu sih setahun akan terjadi apa di hidup kita. Tapi bukankah ini gitu? Nggak ada yang kebetulan kan. Anda bisa berada di tempat Anda hari ini dengerin Zoom, itu juga nggak kebetulan. Coba Anda contohlah, nggak usah susah-susah. Anda hari ini lagi mulus-mulus harus buang air besar terus di WC, apa Anda bisa dengerin saya? Nggak bisa. Jadi sekali lagi, nggak ada yang kebetulan. Mari kita sama-sama serius sih gitu loh ya. Ini apaan nih yang mau dibicarain, dan kita mau bisnis ini untuk kehidupan yang lebih bagus. Ya. Nah teman-teman, hari ini saya akan membuat Anda juga memutuskan dengan sangat bijak. Ketika kita mau ambil satu decision, kita tentu harus mempunyai timbangan. Ya, resikonya apa? Rewardnya apa? Kalau resiko lebih tinggi, ngapain diambil? Benar nggak? Nah, hari ini saya mau kasih Anda, apa sih resiko ada di Prudential? Ya, coba dilihat. Join, nggak bayar. Konsultasi, nggak bayar. Training, nggak bayar. Ngerepoti leader, nggak apa-apa. Nanya berkali-kali setiap hari, gratis. Teman-teman, coba tanya, resikonya berapa di Prudential?
resiko Anda jalani prudensial ada dua. Satu, Anda sukses kecil. Dua, Anda sukses besar. Ini resiko. Saya belum pernah seumur hidup saya 16 tahun di prudensial, lihat orang prudensial jalan loh ya, jalani loh ya, kerjain loh ya, dan dia fail. Nggak ada. Nggak ada. Semua orang prudensial yang jalani activity beneran loh ya, resiko dua. Sukses kecil, sukses besar. Apa yang membedakan? Ambisi aja, teman-teman. Kenapa saya bisa cerita begini? Karena saya pernah alami. Ketika saya penghasilan ketika saya join Prudential, teman-teman, saya selalu waktu itu hanya mikir gini. Saya mau setiap bulan penghasilan saya naik 1 juta. Gimana? Saya tanya sama leader saya. Dan leader saya cuma ngomong gini, kamu fokus aja cari closingan 1 juta 4 orang. Atau 500.000 8 orang. Kamu pasti akan dapat 1 juta. Bulan depan gitu lagi, kamu akan dapat kelipatannya, berarti 2 juta. Bulan depan gitu lagi, kamu akan dapat 3 juta. Artinya, dia bilang, setiap kamu closing, kamu itu dapat penghasilan 2 tahun. 2 tahun itu flat. Besarnya sama terus 2 tahun. Jadi kalau bulan ini kamu sudah menikmati 1 juta, kamu meskipun nggak kerja, kamu dapat 1 juta loh. Bulan depan kamu nggak mau kerja lagi, kamu tetap loh dapat 1 juta. Padahal kamu nggak ngapa-ngapain. Kamu cuma pernah kerja 3 bulan yang lalu. Oh iya? Ya. Jadi kalau bulan ini saya closing 4 orang 1 jutaan atau 500.000 8 orang, saya dapat 1 juta ya? Iya. Bulan depan saya ulangi 2 juta ya? Iya. Jadi kalau 5 bulan saya terus-terusan 5 juta dong? Iya. Teman-teman, itulah fokus saya di awal. Dan apa yang terjadi? Tahun 2007, ya, 3 tahun setelah itu, penghasilan saya sempat 60 jutaan. Dan saya mulai menghilang. Wah, saya jadi kayak orang paling kaya di Surabaya. Teman-teman bayangin, dari bangkrut, sebelum bangkrut pun kan income saya 25 juta. Waktu 25 pun saya udah pede kan, berani menikah, beli mobil, beli rumah. Berarti 25 kan sudah puas. Ketika Prudential kasih saya 60, sekitar tahun 2007, saya menghilang. Saya udah nggak pernah ikut acara, nggak pernah ke kantor, nggak pernah activity, udah menikmati lah pokoknya. Kan diem aja dapat 60. Diem lagi 60, bulan depan nggak ngapa-ngapain 60. Enak nggak Prudential? Wah, enak banget bisnis ini. Teman-teman, saya ditampar sama leader saya. Bukan ditampar bener, Pak, bukan. Saya ditelepon, saya cuma diomongin gini. Udah merasa kaya ya? Dia bilang gitu. Maksudmu? Terus dia mulai pamer. Lu tahu nggak? Aku barusan beli ruko. Harga 1 miliar. Aku nyicil cuma setahun. Cicilanku 80 something. Saya kaget teman-teman. Kan income saya 60 ya. Cicilan dia 80. Saya mikir, hah? Gede banget. Terus saya tanya, emang enteng ya cicilan segitu? Leader saya cuma ngomong. Kalau lu nanti sudah jadi AD, puncak karir ya teman-teman, 100 juta itu enteng. Dia bilang, saya langsung termotivasi teman-teman. Saya harus jadi AD. Saya kepingin 100 juta. Beneran teman-teman. 100 juta saya pertama, saya capai sekitar tahun 2009 awal. Ya. Begitu saya capai 100, otak saya responnya mulai serakah. Wah, ya, tapi serakahnya positif. Saya mikir gini, saya harus 200 juta. Gimana caranya? Saya kejar teman-teman. Sampai suatu hari saya udah 200 dan saya berpikir, Tuhan, saya kepingin banget ngerasain 1 bulan itu ada duit masuk 0,5 miliar. Bisa nggak? Teman-teman, puji Tuhan, bisnis ini membuat saya pernah menikmati angka itu. Beberapa tahun silam sudah saya nikmati. Luar biasa nggak? So, teman-teman, itulah resiko Anda di Prudential. Jadi Anda bisa pikir sendiri, ini kalau timbangannya boleh saya geser, yang kiri itu, yang risk itu jadi bottom, jadi basement, ya toh, rewardnya di atas. Seperti itu. Ya. Nah, teman-teman, ketika Anda di Prudential, maka Anda akan menikmati yang namanya hidup berkelimpahan. Ya. Saya sangat menikmati banget hidup saya di Prudential. Ya. Salah satunya adalah mungkin dendam ya, mungkin dendam. Tapi dendamnya dendam positif, bukan bunuh orang. Dulu, waktu saya masih pacaran, teman-teman. Kalau saya lihat orang naik mobil Mercy, saya langsung komen. Kok sayang ya, uang dibuang-buang buat beli mobil. Saya selalu berkata begitu. Ini orang goblok. Duit kok dibuat beli mobil.
Teman-teman ketika saya ngomel kayak gitu, karena kondisi saya, rumah aja belum punya. Hidup masih di garis bawah gitu. Jadi lihat orang naik mobil mewah, saya mesti komen seperti itu. Akhirnya dendam saya, teman-teman. 2009 saya udah naik Mercy. 2010 saya udah naik Lexus. Sampai hari ini saya nggak pernah bisa lagi naik mobil selain Lexus. Kenapa? Ya pantatnya udah terbiasa pakai Lexus, teman-teman. Jadi teman-teman yang ngerti mobil Lexus, ya ini saya nggak promo ya, saya bukan marketingnya Lexus. Coba aja. Anda pasti pengen apa? Saya pernah coba ya. Dulu sebelum halus teman-teman, saya setiap hari pulang naik Lexus itu nggak terasa apa-apa. Satu hari saya naik Innova saya, ya karena Lexusnya di bengkel. Wah, saya kaget loh. Ternyata kayak kuda. Saya baru tahu bisa gini-gini. Ternyata semua mobil kayak gitu. Cuman pas naik Lexus aja nggak terasa. Nah, itu sedikit promo, tapi saya bukan marketingnya. Teman-teman menikmati yang namanya kelimpahan berkat Prudential. So, thank you banget ya. Kita semua hari ini yang bisa menikmati kelimpahan karena Prudential. Benar-benar thank you banget. Dan Anda, teman-teman, beruntung banget. Kenapa? Bisa ketemu, bisa kenal dengan bisnis segila ini. Ya. Nah, so intinya bisnis Prudential adalah bicara tentang percepatan income. Ingat, percepatan income. Teman-teman, Anda pasti pernah dengar kalimat seperti ini. Asal kita mau kerja keras, kita pasti berhasil. Setuju nggak? Asal kita mau kerja keras, pasti berhasil. Setuju nggak? Saya nggak setuju. Karena kerja keras itu nomor 2. Nomor 1 adalah Anda harus ketemu dulu bisnis yang tepat. Baru kerjakan dengan kerja keras. Kalau Anda belum ketemu bisnis yang tepat, Anda mau kerja keras seberapa sih? Memang bisa maksimal berapa? Nah, itulah maksud saya. Ya, so coba Anda lihat. Kalau ibarat Anda sebuah mobil, ya, Prudential itu Ferrari. Ya. Yang biasa itu bukan Ferrari, anggaplah mobil-mobil biasa, misalkan Brio lah, Innova lah, ya. Pokoknya merek-merek mobil biasa. Kalau kita adu kecepatannya, saya mau tanya, siapa lebih cepat? Pasti Ferrari dong. So, teman-teman, nomor 1 yang paling penting adalah kendaraan bisnismu dulu harus tepat. Kalau Anda kepingin terjadi percepatan income. Kalau Anda cuma asal kerja dapat duit, ya monggo, silakan. Ya, tetapi saya udah kenyang banget ya, belasan tahun menikmati hidup yang kurang-kurang gitu. Ya, bayangkan tiap uang sekolah ditagih, saya mesti disuruh pulang lah, dihukum di ruang kepala sekolah lah. Nggak pernah seumur hidup saya sekolah, dibayar uang sekolah, di bawah tanggal 10 itu nggak pernah. Karena papa-mama saya pasti mendahulukan CC dulu, Koko dulu, terus adik saya. Kan saya paling nakal. Jadi dihukum nggak masalah. Memang nggak masalah, suruh pulang, tambah seneng. Ya, so teman-teman, itu yang mau saya sampaikan ke Anda. Bahwa Anda membutuhkan percepatan income. Dan Prudential adalah Ferrari ini. So, kalau Anda lihat Speedo ini, pertanyaannya cuma gini loh. Itu kan dari nol ya. Anda kepengen 20 juta per bulannya kapan? Saya yang tanya sama Anda. Anda mau 40 juta per bulan kapan? Anda kepengen 60 juta per bulan kapan? Nah, kalau lihat Speedo ini maksimal 220 ya. Ya, kita dengan bahagia, dengan bangga menyampaikan ke kalian, kita para leader udah ini speedometernya udah jebol sampai ke kanannya jebol. Berkat apa? Ya berkat ini. Prudential sebagai Ferrari kita. So pertanyaannya, kapan Anda mau naik Ferrari ini? Ya, saya serahkan ke kalian. Ya, oke, Bu Fani, demikian sekilas dari saya. Ya, mungkin sedikit ini bisa membantu teman-teman untuk lebih mantap. Ya, Anda mengendarai bisnis yang seperti Ferrari ini gitu loh. Ya. Oke. Thank you, Pak. Udah menginspirasi banget, Pak. Boleh dong tanya-tanya dulu nih, Pak. Ada beberapa teman-teman yang udah ngasih pertanyaannya ke saya nih, Pak. Boleh tanya nanti ya, Pak? Pak, tadi ada yang menarik yang Bapak bilang. Ketika saya gabung di Prudential, hidup saya berubah total gitu tuh, Pak. Nah, kalau nggak salah nih ya, Pak, ya, aku pernah lihat profil Bapak juga tuh. Pernah beberapa kali, bukan beberapa kali, kayaknya banyak ya keluar negeri gitu ya, Pak. Pak, boleh di-mention nggak, Pak, apa aja yang Bapak maksud dengan hidup saya berubah total ketika gabung di Prudential, Pak? Oke. Gampang-gampangnya gini aja. Ini
lelucon yang sering saya pakai di tim saya ya. Pertama kali saya jalani jadi agent Prudential, ya. Sorry ya, ini yang saya ngomong Anda jangan ambil negatif ya. Semua yang saya sampaikan tidak ada maksud untuk misalkan menyombongkan lah atau menghina, nggak ada. Saya cuma mau berbagi benar-benar dari ketulusan saya supaya Anda ambil yang positifnya ya. Ini contoh. Dulu waktu saya jalani bisnis Prudential kan Anda tahu kan start saya seperti apa. Jujur aja ya, baju saya yang kemeja itu loh, belinya pasti di FO, pasti. Yang harganya 60.000, 70.000. Ya, pasti. Kan nggak mungkin beli di tempat lain. Nah, setelah saya mulai sukses di Prudential, saya nggak berani masuk di situ loh, beneran. Kenapa? Ya malu aja kan, bayangin kalau ada orang lihat, wih, saya nggak enak. Ya. Kedua, ya, ini contoh ya, saya sering guyonan di tim saya. Dulu saya pertama kali pakai sabuk itu dari salah satu outlet, ya, merek Hammer. Sabuknya simple sih, ya, harganya 150. Teman-teman, saya pulang kerja, mesti saya lap loh, beneran, saya lap, ya, saya lap semua, ya, saya nggak mau berat gitu loh. Setelah saya sukses di Prudential, ya, sabuk saya Hermes pun itu ya habis beset-beset ya nggak apa-apa ya, digantung ala kadang itu udah nggak mikirin seperti itu. Nah, ini contoh ya. Ya kita bisa beli semua barang branded lah ya, ini mulai mungkin arlojinya ya bisa ada Rolex dari satu, sepatunya, mobilnya ya semua lah. Dan satu yang paling enak teman-teman adalah gini loh. Anda bayangin ya, anak saya cowok Justin itu kalau pulang sekolah 2:30 kalau ketemu saya dia tanyanya gini, Pak, Papa ini mau kerja atau barusan pulang kerja? Lucu nggak? Masa ada pertanyaan kayak gini? Ini pertanyaan salah semua kan harusnya. 2:30 loh. Dia ketemu saya tanya gini, Papa baru pulang atau mau kerja? Tahu nggak kenapa dia tanya gitu? Karena kegiatan saya sehari-hari, sometimes saya nggak kerja. Kan bisa diselesaikan di rumah semua sekarang. Walaupun belum COVID loh ya. Kita leader-leader bisa selesai di rumah semua. Lewat WhatsApp lah, telepon lah, udah beres gitu loh. Ya. Atau kadang-kala saya memang baru berangkat kerja itu jam 6 sore. 8:30 udah pulang lagi. Terus kerja apa kayak gitu? Cuman meeting tim. Ya. Kadang-kala saya memang udah berangkat jam 9, tapi jam 1 udah pulang rumah. Karena memang urusan udah selesai. Teman-teman, saya benar-benar punya waktu yang sangat banyak. Nah, ini ada satu story juga ya. Dulu saya waktu saya masih kecil ya, saya kan tahu sendiri papa saya nggak pernah menikmati berkecukupan ya. Ini semoga bisa menginspirasi Anda. Papa saya tahun 97 teman-teman, usia 48 tiba-tiba meninggal. Ya, dalam keadaan sehat, nggak ada sakit, tiba-tiba waktu tidur siang dia dipanggil Tuhan. Jadi waktu itu umur saya juga 20 tahun dan saya belum bisa ngapa-ngapain. Jadi penyesalan saya seumur hidup hari ini adalah saya nggak pernah sempat membuat papa saya enak. Itu penyesalan yang nggak bisa ditebus selamanya. So, ketika saya berhasil di Prudential, saya beli rumah di perumahan elit, saya senang. Mama saya ajak hidup dengan saya. Karena saya kepingin memberikan semuanya. Semua yang dulu dia belum pernah bisa dapat, hari ini dia dapat. Semua. Ya, dan itulah satu kebahagiaan saya karena pernah juga terucap sendiri saya dengar dari mama saya bahwa mama saya sangat bahagia, dia puas dengan semua yang dia dapat dari saya. So, boleh dibilang satu kebahagiaannya adalah begini loh. Semua orang tua akhirnya juga nggak ada, teman-teman. Betul kan? Pasti dipanggil Tuhan juga suatu hari. Dan saya nggak akan menyesali. Kenapa? Karena saya sudah benar-benar do my best. Benar-benar terbaik yang saya bisa. Saya udah kasih ke mama saya. So, pertanyaan saya ke kalian, yang mungkin hari ini masih diberkati punya orang tua. Tahukah Anda, ketika para orang tua itu berkumpul dengan temannya, yang jelas adalah bagaimana mereka bahagia dan bangga terhadap apa yang anaknya kasih ke mereka. Apakah Anda tahu? Saya tahu karena mama saya cerita. Gitu loh. So, teman-teman, ini adalah momen yang terbaik. Kita mau bahagiain orang, bukan cuma ketemu kumpul. Mereka pasti juga butuh dipuaskan yang ujung-ujungnya pakai duit kan, benar nggak? Apa sih yang nggak ujung-ujungnya duit? Pasti duit, benar ya. Contoh mama saya sukanya itu beli baju. Ya.
Ya udah bikin baju ya jutaan-jutaan gitu. Kadang saya malah sampai nggak habis pikir, misalkan ya dia suka baju ini gitu ya. Kayaknya murah teman-teman, paling cuma 500.000 kayaknya. Ongkos jadi temennya 4 juta, gila nggak? Saya bingung, Mama, kadang nggak bingung juga gitu ya. Kok antik ini? Ya udahlah. Nah, yang lebih lucu ya teman-teman, ini saya ngomong true story ya. Mama saya pernah kena cancer, teman-teman. Ya, waktu itu singkat cerita saya habis banyak. Ya. Waktu itu mau buka polis kesehatan di Prudential ditolak karena ada kondisi yang memang nggak bisa diterima. Ya, jadi waktu sakit kena cancer kita bisa-bisa. Ya. Terus suatu hari ketika kita lagi main di Universal Studio, saya kan nggak pernah berani ikut mainan-mainan, jadi cuma nemenin mama aja lihat-lihat anak-anak main. Tiba-tiba mama saya ngomong gini, dia ngomong ke saya minta maaf karena udah habisin duit saya banyak. Dia bilang gitu. Saya tahu mama saya sedih banget, mungkin dipikirkan habis hampir setengah M kan. Akhirnya dengan terpaksa teman-teman, ya saya show ke dia, income saya itu sebenarnya berapa. Saya ngomong ke dia, Ma nggak usah khawatir. Mama tahu nggak sebulan itu aku dapat piro? Saya dapat berapa? Tak tunjukin teman-teman. Sejak hari itu tingkah mama saya berubah. Ya, semua loss, tambah sih loss yang ngawur. Ya udah, ini kan mama saya nggak mungkin dengerin zoomnya juga. Jadi udah tambah loss, ya udah saya juga nggak apa-apa. Ya, untung mama saya juga lossnya masih loss pengertian gitu ya. Tapi ya oke lah. Saya paling nggak membuat dia jadi apa ya, nggak merasa bersalah kok bikin duit anaknya itu habis ya. Seperti itulah, itu kehidupan yang sangat-sangat berubah. Jadi intinya secara material kita udah benar happy. Nah, teman-teman, setelah saya tadi ngomong ke Papa, mau cerita ke Anda Papa saya meninggal mendadak balapan. Ketika saya di Prudential start 27, saya umur 31, 4 tahun, saya udah di puncak karir di Prudential, udah di puncak. Saya waktu itu komitmen dengan diri saya ngomong gini, saya mau kerja gila-gilaan sampai umur 40. Serius, saya mau kerja gila-gilaan umur 40. Setelah 40, saya bukan kerja gila-gilaan. Tetapi saya bekerja karena I want to, bukan I have to. Anda bisa bedain? Bukan saya jadi malas loh. Habit itu udah nggak bisa dipatahin. Udah terlanjur workaholic terus. Tapi workaholicnya sekarang bukan I have to, tapi I want to. Ya, dan ternyata memang ada keasikan yang berbeda gini, teman-teman. Ketika kita di posisi sekarang ya, Anda di sini ada banyak leader senior juga ya, ada Pak Jeffrey, ada Bu Vera, dan lain-lain ya. Nah, Anda tahu nggak happiness kita itu apa sekarang? Jujur ya, duit memang iya, tapi bukan nomor satu. Serius, kenapa? Karena kita juga udah pegang duit banyak. Duit bukan nomor satu, serius. Nomor satu adalah ketika melihat tim kita berubah. Bangga banget lihat tim kita beli mobil. Bahagia banget lihat status WA, tim kita lagi ke airport. Lagi liburan. Itu bahagia banget. Ikut ngerasain bahagia. Serius. Ada salah satu tim saya, ya lucu banget, saya cukup dekat sama dia. Kemarin aja dia masang IG story gaya ya. IG story-nya begini ya. Jadi dia show pertama pakai baju jelek, pakai jaket jelek, pasang telepon ngomong gini. Hari pertama di Prudential. Wah, gaya ya. Sebulan pertama kalau nggak. Iya benar. Hari pertama di Prudential, pakai baju jelek gitu. Kemudian pakai baju lumayan bagus, 1 bulan di Prudential. Kemudian yang kedua, 1 tahun di Prudential. Megang kunci mobil 2, teman-teman. Karena dia baru beli mobil 2 emang. Jadi 1 tahun di Prudential, dia sudah pamerin 2 mobil. Teman-teman, ini satu kebanggaan, satu kebahagiaan ketika Anda udah di posisi seperti kita-kita. So, teman-teman, sekarang saya tanya Anda balik. Dari semua the whole story yang saya cerita ke Anda bisa dapatkan nggak di kondisi Anda hari ini? Yes, Pak. Bisnis inilah yang paling lengkap menurut saya. Ini berkaitan juga nih Pak sama pertanyaan lanjutannya nih Pak. Kan? Tadi poin Bapak adalah yang berubah banget adalah di sini bisa ngatur waktu kerjanya kita yang atur, ada dapat uang, bahkan lebih dari itu bagian orang tua ya Pak ya. Nah, ada yang nanya juga nih Pak, kalau boleh nih Pak di-sharing Pak, ada yang nanya tentangnya aja Pak, tentang income Bapak setelah sekarang. Ini kan tadi Bapak udah sempat mention, tahun-tahun pertama sempat nyentuh angka 60 juta ya Pak ya. Kemudian Bapak tadi mention juga 60 juta Bapak sempat berhenti, kemudian diingatkan untuk bangun tim gitu ya. Bapak juga tadi sempat mention bangun tim. Berarti Bapak sekarang sudah punya tim ya Bapak
bahkan udah punya kantor sendiri. Pak, boleh nggak Pak? Nih sharing dikit aja. Kira-kira rentangnya aja Pak. Rentangnya income berapa nih Pak? Ini yang tanya new agent apa leader yang tanya? New agent Pak. Oh, karena jarang loh new agent nanya seperti itu. Kalau leader pada udah tahu Pak, karena ya leader sudah punya ukurannya sendiri gitu ya Pak ya. Kurang lebih ya, saya kasih Anda jawaban ya. Kurang lebih satu harinya sekitar 15 sampai 20 juta. Satu harinya ya? Satu hari. Satu hari ya Pak ya, bukan Satu satu hari. bulan ya. Aduh, satu hari 15 sampai 20 juta kaliin 30 hari kalian sendiri aja gitu ya Dan Pak perlu ya. Anda tahu ya, teman-teman agent, saya ini bukan gambaran orang suksesnya Prudential, bukan. Saya termasuk di level average lah. Kalau Anda mau tahu yang income-nya orang Prudential luar biasa, mereka bisa sehari antara 30 sampai 60 juta per hari. Per hari sekali Per lagi hari. Pak, per hari gitu ya. Itu Capek per hari. mau yang 50 juta per hari juga banyak. Mau yang 100 juta per hari, ada loh 100 juta per hari, beneran, ada sekarang. Ada ya Pak Sekarang ya. sudah ada yang 100 juta per hari. Nah, tapi Pak ada yang nanyain juga nih Pak, dengan kondisi kayak begini, gimana Pak ngejalaninnya? Kan udah keadaannya agak berbeda dengan waktu kita di awal-awal ya Pak ya. Kalau keadaan lagi kayak gini, gimana Bapak ngejalaninnya Pak? Teman-teman, sekali lagi, ingat pesan saya, semua kejadian itu hanya perlu dua yang kita lakukan. Menerima dan dihadapi. Kalau Anda selalu berpikir pesimis, akan mematikan kreativitas Anda sendiri. Ya, ingat, tadi saya sudah sempat ngomong, COVID-19 itu membawa banyak hal positif. Contoh, kita ngomong dari sisi prospecting. Oke? Teman-teman sadar nggak? Dulu kalau kita mau prospek orang, kudu ketemu nggak? Pasti ketemu. Kalau nggak ketemu, sopan nggak? Bro, lu tahu cuman by phone. Sopan nggak? Nggak sopan lah. Bisa dimaki-maki. Lu niat kerja nggak lu? Cuma telepon doang, sini dong. Masih gitu kan? Teman-teman, artinya dalam sehari Anda bisa ketemu orang berapa banyak? Hari ini, Anda mau ketemu orang berapa banyak? Dulu ketemu sehari paling 5 orang. Udah habis waktunya, benar nggak? Hari ini mau nyapa 30 orang, bisa nggak? Bisa. Kalau nggak bisa, kan bukan karena Anda nggak punya stoknya nama. Anda aja yang cerewet. Bener nggak? Ini sungkan, ini rasanya pelit, ini orangnya ini. Anda jadi dukun. Yes. Teman-teman ngapain Anda jadi dukun? Wong cuman tinggalnya apa? Halo Liz, halo Den, hai Bibi, hai Rudi. Ya udah lihat dulu responnya. Nah, tentang bagaimana caranya, nanti Anda di-training leader Anda. Tetapi satu hal yang positif, satu, ya, Anda bisa ketemu orang lebih banyak. Apalagi work from home, orang pasti bisa ditemui, benar kan? Kedua, teman-teman, kepedulian orang tentang proteksi hari ini lagi tinggi-tingginya, benar nggak? Siapa yang nggak takut tiba-tiba kena COVID terus meninggal dunia? Siapa yang nggak takut hari ini kena COVID dan nggak punya kartu PPH Plus-nya Prudential? Ngeri loh. Tapi begitu dia punya kartu kita yang hitam, PPH Plus, itu udah peace of mind, udah damai banget. Benar ya? Istilahnya, ya udahlah Tuhan, kalau memang harus ketemu sakit, ya udahlah nggak apa-apa. Udah pasti beres. Anda dapat treatment yang terbaik. Tetapi kalau Anda nggak punya kartu ini, teman-teman, ngeri loh. So, COVID-19 membantu nggak? Membantu banget sebenarnya. Malah ngebantu ya, Pak ya? Membantu banget. Yang membuat kita nggak kebantu sebenarnya otak kita. Iya. Otak Anda sendiri yang merasa, ini. Buktinya apa? Anda bisa lihat ya, Anda tanya aja sama staff Prudential. Omset kita setiap hari gimana? Kenceng kok, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kemarin tuh saya malah dapat viralan tuh ya. Pak Jens ya, si presiden kita mendapatkan penghargaan, ya omset kita melaju tinggi banget, mimpin pasar, bla bla bla. Teman-teman, ini satu bukti bahwa bisnis ini bisnis anti resesi gitu loh. Anda mau ketemu kapanpun, ini oke banget. Oke. Jadi teman-teman yang merasa COVID jadi masalah, saya cuma ngasih Anda satu pertanyaan. Sebelum ada COVID pun, hidup Anda bermasalah nggak? Masalah juga, ada aja alasan. Yang nggak bisa keluar karena anak lah, istri lah, suami lah, hujan lah. Teman-teman, sebenarnya activity Anda bukan karena COVID kebenturnya, karena diri Anda aja nggak beres. Nah, kalau Anda mau beresin diri Anda, simple. Anda melihat bisnis Pro ini solusi hidup Anda nggak sih? Semoga setelah saya cerita, dan Anda bisa lihat juga beberapa teman Prudential yang lain yang hidupnya berubah, Anda terpacu gitu loh. Aduh, enak banget ya. Bisa sekolahin anak di tempat yang bagus, bisa naik mobil sport, bisa ke luar negeri. Ntar ini setelah COVID selesai, anak melencer aja. Terbang kemana-mana. Pak,
Jadi malah dengan COVID kayak begini malah makin bisa ngobrol sama banyak orang ya Pak ya. Betul. Pak, Betul. ada pertanyaan menarik nih Pak. Tadi kan Itu Bapak masih bilang, yang prospek loh, Bu Fani. Anda yes, kalau training juga lebih enak sekarang. Dulu iya, kalau kita training cuman antar kota deket-deket kan. Kemarin iya. malah ada yang DM saya, Ko Wibi minta tolong ya Ko, nanti kalaupun COVID sudah selesai, tolong ya Ko training pakai Zoom tetap ada loh. Sampai malah request. Malah bisa deket yang Jakarta Pusat yang mana-mana ya Pak ya. Pak, Betul. Ini Bu Vera mengundang saya aja cuma pakai telepon. Bibi minta tolong ya. Iya, Cin. Selesai. jadi Ya. nggak usah jauh ya. Pak, 3 pertanyaan terakhir ya Pak ya. Yang selanjutnya adalah tadi Bapak sempat mention bahwa Bapak tuh malah gagap gitu ya Pak ya. Dan temen juga nggak begitu banyak. Nah, jadi spesifikasi market Bapak tuh sebenarnya di mana Pak? Oke, teman-teman ini pertanyaan bagus ya. Teman-teman, sedikit-dikitnya Anda punya teman. Minimal 1 punya nggak? Pasti punya. Dari 1, kalau sudah closing, Anda jangan cari orang lain. Deketin dia. Kenapa? Karena teman Anda ini pasti punya teman dekat. Itu prinsip saya. Jadi setelah saya closing si A saya deketin. Kalau saya dekat banget sama dia minimal kepingin bantu saya. Dia pasti akan kenalin sepupunya lah, mamanya lah, papanya lah, pacarnya. Itu konsep saya dulu cari prospekan. Dan ada lagi, setelah Anda closing teman-teman, Anda harus punya jadwal di agenda Anda. 2-3 bulan kemudian, closing lagi. Kok bisa? Karena semua orang yang prospek Anda di awal, biasanya beli itu cuma karena sungkan sama kita. Bukan karena beneran. Jadi Anda bisa reselling. Nah, yang kedua, bisnis ini bukan bicara tentang jualan, Anda dicetak menjadi penjual sales asuransi. No. Bisnis ini adalah Anda dicetak menjadi bisnis manusia. Anda menjadi entrepreneur. Ya, bagaimana mungkin Anda di sini saya suruh jualan terus. Enggak. Tadi aja Anda bisa lihat cara kerja saya kayak apa. Cuma meeting, beresin lewat telepon. Saya bangun tim, teman-teman. Saya passive income, teman-teman. Semua leader Anda yang hari ini ada di sini, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan income melalui tim. Jadi kita semua udah nggak bingung jualan. Kita kalau jualan cuma ngurusin nasabah yang lama-lama yang dulu 14 tahun, 16 tahun yang lalu. Reselling lagi, mereka kenalin ya udah. Tapi otak kita hari ini adalah bagaimana menyukseskan Anda. Bagaimana kita bangun tim, cari orang lagi baru, kasih bisnis, dipinterin lagi. Mereka sukses, saya dapat income. Nah, seberapa besar income-nya ketika Anda bangun tim? Nah, nanti ada setelah acara ini koordinasi sama leader-leader atau yang mengundang Anda. Nanti Anda akan jelas. Oke, thank you Pak. Pak, pertanyaan selanjutnya nih dari yang baru gabung nih Pak. Begini Pak, saya agent baru, udah coba prospek berkali-kali, belum closing nih. Gimana ya caranya? Apakah emang Pak Wibi dulu waktu pertama gabung di Prudential langsung begitu ketemu orang prospek pertama kali, apa langsung closing gitu Pak? Kalau enggak, share dong Pak gimana caranya? Teman-teman, saya jawab Anda saya sebagai leader ya. Ini yang saya ajarkan di tim saya. Jangan pernah action sebelum Anda selesai training. Udah salah. Jadi selesaikan dulu rangkaian training di agensi Anda. Misalkan ya, rangkaian kelasnya ada 3. 3 diberesin dulu. Nggak boleh sebelum 3 Anda udah activity. Itu yang pertama. Setelah selesai, kalau Anda mau ikutin cara saya, teman-teman Anda harus nempel sama leader Anda. Caranya kayak apa nempel itu? Gini loh. Ketika Anda mau activity, itu tuh yang Anda incer tuh, namanya Linda. Anda langsung cerita sama leader. Der, Linda ini orangnya begini, Der. Aku mesti apa? Aku mesti gimana? Nah, leader Anda akan ngatur. Kamu ngomong begini loh. Kamu nanti begini loh. Itu akan tertata dulu semua. Setelah Anda ketemu dia lagi, Anda diskusi lagi. Der. Tadi udah ketemu. Tadi udah cerita begini. Jadi intinya, every little thing, apapun yang kamu jalani di awal, harus selalu diskusi dengan leader. Jadi saya meyakini, ceritamu ini ada 2 kemungkinan diagnosa. 1, belum training selesai, Anda activity. Atau yang kedua, udah selesai pun, tapi Anda nggak diskusi sama leader. Karena ini terjadi ketika saya bangun tim juga, teman-teman. Ya, banyak tim saya tanya, Bu, kok nggak pernah tanya atau telepon saya ya? Ibu ngapain aja? Habis semedia, saya bionan gitu. Terus leader agent saya mesti ngomong gini, Pak, saya seminggu ini udah activity kok, Pak. Cuman belum ada hasil. Loh, kok Ibu nggak diskusi sama saya? Teman-teman, kalau agent belum bagus, mesti diginiin. Ibu ini ngomong gini, mungkin kayak Anda. Sejauh ini, Pak, nggak ada masalah. Nah, itu mesti jawaban agent. Nah, apa yang saya lakukan? Saya tes. Ya udah, yuk Ibu sekarang cerita.
kemarin ketemunya gimana? Ayo cerita. Teman-teman ceritanya salah semua. Kalau Anda cara ngomongnya udah salah, ya pasti nggak mungkin closing. Jadi cara ngomong pun harus belajar sama leader Anda. Ya, itu yang harus Anda harus diskusi terus. Tapi berarti di Prudential tuh sistemnya udah lengkap ya Pak ya, ada leader, ada training juga yang support di sini ya Pak. Tapi jangan terus training loh ya. Saya juga pasti nggak suka. Saya kan tadi bilang, selesaikan rangkaian training, kemudian action. Nggak ada action, mana ada hasil. Betul ya? Tetapi kalau ada orang yang tipenya training, nggak selesai training. Anda mau jadi trainer atau mau jadi apa? Nah, ini yang sering saya ngomong. Ya, karena koreksinya itu justru di dailymu. Makanya ada sering kalimat adalah learning by doing. Nah, satu pesan buat Anda yang hari ini sudah melakukan tetapi belum closingan. Tips saya satu. Nikmatono. Kok dinikmati, teman-teman? Tahun depan Anda jadi leader loh. Bayangkan kalau Anda jadi leader, agent Anda konsultasi, curhat-curhatan gitu ya. C, Bu, Pak, ini gimana begini. Terus Anda jawab ini. Gila, lu apes banget ya. Aku dulu nggak pernah lo ngalami kayak gitu. Teman-teman kalau Anda kayak gitu, kira-kira tim Anda gimana? Pasti ngacir dong, bener nggak? So, Anda harusnya kan gini, apapun keluhan orang, Anda mesti punya jawaban. Loh, aku dulu juga pernah ngalami kayak gini. Lu cuman kayak gitu. Aku lebih parah loh, lu tahu begini. Nah, jadi ada empatinya dan memang beneran Anda mengalami loh ya. Bukan Anda jadi pengarang. Nah, makanya nikmati semua problem yang terjadi di prospecting. Kenapa? Itu ilmu loh. Ilmu ketika nanti jadi leader. Ilmu ya Pak ya. Oke, Pak, ada lagi yang nanya nih Pak. Pak Wibi sendiri waktu awal banget join di bisnis Prudential, apakah Pak Wibi tuh langsung ngerasa passionnya memang langsung di bisnis ini gitu Pak? Teman-teman, orang gagap kok passionnya disuruh, C, dari Prudential C, minta waktu 10 menit C, ada rekening luar biasa. Kira-kira orang gagap passionnya kayak gini? Nggak mungkin. Bener nggak? Gila, ngomong aja nggak becus. Anda masih mending ya, sekarang kalau prospek mungkin ngobrol tok. Ya, zaman kita dulu, 16 tahun yang lalu, kita tampilannya kayak salesman beneran loh, bawa map gitu ya, bawa brosur-brosur, kertas A4 kosongan, pulpen di sini. Sekarang bagus loh, kemeja banyak nggak ada tempat pulpennya ya. Kita prospek sekarang cuma ngobrol dulu kayak orang sales. Anda bisa bayangkan kondisimu gagap, terus disuruh penampilan kayak gini masuk toko, Anda kayak apa sebenarnya? Gemeter teman-teman. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, banyak nggak yang nolak Bapak waktu itu? Banyak. Kalau Anda berusaha gali ke saya, coba Pak cerita yang dulu-dulu. Banyak. Tetapi kalau Anda cuma tanya sekilas, saya nggak pernah ingat. Contoh ya, ada satu orang akhirnya saya jadi agent, terus dia ngomong gini, bro, kamu ingat nggak pernah diusir mamaku? Hah? Kapan aku tahu merospek kamu? Deh, selupa itu. Terus dia cerita, kamu itu dulu di rumahku. Terus kita lagi ngomong di lantai, mamaku keluar dari kamar, kamu langsung diusir. Ingat nggak? Saya ingat lagi, nggak ingat. Terus saya ngomong gini, bentar. Rumahmu di mana sih? Pelosok Bogen. Langsung ingat teman-teman. Karena kalau ke Pelosok Bogen itu mobil saya dulu pertama kali di Pru ganti Avanza ya. Jadi Timor pertama 2004 Timor, 2005 langsung naik Avanza. Avanza saya itu di depan kampung, jalan kaki gitu masuknya. Lagi prospek di lantai, mamanya keluar, besar gini ya, gemuk. Apa ini? Oh, Prudential lagi. Ayo pulang, gak usah mau asuransi, pulang. Sempat gitu ya? Teman-teman ya, saya nggak nakut-nakuti Anda. Prinsip saya waktu itu cuma mikir gini, saya ngemis ya enggak, saya sopan iya, saya ini cuma mau cerita tentang orang mau merespon apa terhadap saya, itu hak dia. Ini kalau kita ngomong pakai bahasa keren ya, ini menunjukkan attitude dia, benar nggak? Attitude dia nggak bagus. Kenapa? Kalaupun dia nggak suka insurance, masa perlu kayak gitu sih? Saya mau tanya. Misal ya, kalau orang attitude baik, ya didengerin aja kan. Oh iya, ya udah. AI pertimbangkan dulu ya, nanti dikabari ya. Nah ini good attitude, walaupun dia nolak, good attitude. So teman-teman, selama Anda sudah berpenampilan baik, Anda sudah sopan, terus ada orang respon kayak gitu, ya udah mau diapain? Masa kita bisa berkuasa? Lu jangan ngusir ya, lu ngomong yang halus ya, kan nggak mungkin teman-teman, benar nggak? So biasa aja gitu. Anda nggak usah di Prudential. Anda di mana-mana kalau ketemu yang namanya penolakan bisa aja. Contoh ya, Anda mau hal simple tentang penolakan. Anda kalau jalan ke food court,
Orang-orang rebutan nggak nawarin Anda menu. Anda mau ambil semua. Nah, emang mau dimakan semua satu food court? Kan pasti Anda tolak. Sorry ya, Mbak. Enggak. Sorry ya, Mbak. Enggak. Loh, ngasih makanan aja Anda tolak loh. Teman-teman, penolakan itu bisa di mana-mana. Nggak usah ngomong di Prudential. Bagi saya ini bukan penolakan. Nah, coba ya Anda tanya sama leader Anda yang udah sukses di bisnis ini. Yang udah jalan bertahun-tahun. Kalau sekarang sih saya udah males ya. Dulu waktu sekitar udah jalan ya 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun gitu ya. Teman-teman saya kalau nggak ada kerjaan, tahu nggak saya ngapain? Saya iseng-iseng canvassing. Saya kepengen banget ketemu orang aneh. Yang datang terus orangnya ngamuk. Itu saya kepengen. Gaya kan, udah pede. Teman-teman Anda tahu saya gagap kan karena saya nggak ada duit. So ketika saya megang duit, saya gagapnya udah mulai hilang. Ya, udah mulai sembuh gitu loh. Karena saya udah pede pegang duit. Akhirnya kita ini malah ngisengin orang. Kepengen cari yang aneh-aneh gitu ya. Oh, datang ngamuk. Kita malah santai aja. Kenapa kok kayak kok emosi ya sama asuransi? Boleh tahu tak kok? Teman-teman udah sampai selevel ini kitanya gitu loh ya. Saya menyadari kalau masih agent pasti gemeteran lah. Saya juga sama. Nah, pesan saya simpel. Siapa nyuruh Anda canvassing? Ya, saya di tim saya nggak pernah nyuruh canvassing. Canvassing hanya dilakukan pada siapa? Pada saat nggak ada jadwal. Pada saat jadwalnya hancur semua, janjian sama ini batal. Kok nganggur? Udahlah, berhenti pinggir jalan, canvassing. Ngapain? Nggak cari closingan. Buang waktu aja, bikin lu pede. Kan kalau canvassing ketemu pertanyaan aneh-aneh, bener nggak? Ya udah belajar di situ. Itu yang saya selalu sarankan. Gitu loh. Jadi jangan pernah canvassing, teman-teman. Anda punya teman satu aja, itu sudah sumber prospek. Begitu closing, deketin dong kakak, ya toh adik, paman, tante, sepupu, ipar, mertua, itu udah banyak. Begitu closing lagi, nah jadilah orang yang menyenangkan, bener nggak? Deket, pasti dikenalin lagi. Nah itulah yang saya lakukan. Dan pada saat ini udah closing, teman-teman Anda udah jadi leader. Jadi leader bangun tim, bukan jualan terus. Kecuali loh ya, Anda terpanggil untuk, Pak, saya memang ditakdirkan jadi penjual yang hebat. Ya jualan no, masa mau saya larang? Pak, ini ada pertanyaan terkait dengan yang barusan Bapak bilang nih Pak, ada yang di chat nih Pak. Dari tadi ngomongin tim, ngomongin leader, pemahaman di Prudential soal tim tuh kayak gimana ya? Bapak juga tadi nyebut agency director gitu ya. Tim tuh disebut dengan saya gitu. Pakai share screen sebentar ya. Nanti lebih jelasnya leader Anda pasti akan jelasin. Jadi begini, teman-teman. Di Prudential ini ya, start awal kan Anda jadi agen. Anda nanti akan promosi menjadi Associate Agency Director. Kemudian jadi Agency Director. Kalau Anda mau ikut cara saya, ini tahun hari ini, tahun depan harus di sini, tahun depan lagi di sini, dan selesailah karir Anda di Prudential. Segampang ini. Ya, cara promosinya pun gampang banget. Caranya cuma gini loh, ini cuma diminta 400 juta per tahun. Dan 400 juta ini terdiri dari Anda, ya, Anda, dan teman Anda, yaitu kita ngomong tim. Tentang ini berapa angkanya, terserah. Yang penting Prudential taunya ini. Nah, 400 juta per tahun ini terdiri dari apa? Kurang lebih 35 juta per bulan. Jadi omset di Prudential itu bulanan dianggap 1 tahun. Contoh, Anda closing si A 1 juta. Ya udah anggap 12 juta. Anggap ya? Anda closing si B 5 juta. Ya udah Anda udah dapat 60 juta. Gitu loh. Nah, jadi omset itu sudah dihitung tahunan. Nah, kan gampang toh untuk capai 400 ini. Anda mau berapa, tim mau berapa. Nah, kalau Anda mau mengikuti saran saya, kunci utama kaya itu di sini. Semakin banyak Anda punya tim, semakin Anda kaya. Tetapi kalau Anda diberkati Tuhan dengan market yang bagus, kenapa Anda nggak closing yang banyak? Duitnya langsung Anda dapat 42% tahun pertama. Tahun kedua dapat lagi 43,5%. Dikali omset loh. Kan lumayan. Jadi teman-teman, kenali kelemahan dan kelebihanmu sendiri. Kalau kelebihanmu ada di market, cepat di closing. Cepat dapat duitnya. Dan Anda bisa jadi magnet buat teman Anda untuk Anda rekrut. Benar nggak? Tetapi bagi Anda yang mungkin merasa, Pak, saya sih tidak terlalu punya banyak market ya Pak. Cepat rekrut. Rekrut kan gampang, Anda kasih orang bisnis. Benar kan? Rekrut itu kan Anda ngasih orang hidup enak. Masa lebih susah?
Nah, kalau Anda jualan kan butuh proses kan, harus bikin trust lah, orang itu juga punya ekonomi yang bagus lah, kan nggak bisa sembarangan. Nah, inilah sekilas tentang menjawab Anda tentang bisnis pro, hubungannya sama tim apa. Nah, nanti Anda bisa lanjutkan sama leader Anda. Hanya sama leadernya lagi ya, supaya lebih jelas ya, Pak. Pak, terakhir Betul. dong. Jadi, sepanjang di Pro ini udah pernah ke negara mana aja, Pak? Ke benua mana aja nih, Pak? Itu dibayar? Saya nggak hafal benuanya, tapi yang pasti gini aja lah, dari 2004 sampai hari ini, saya dapat trip Prudential itu hanya meleset tahun 2009 ke Shanghai, ke Beijing. Sisanya semua yang Prudential kasih, saya menang. Nggak ada yang nggak. Sebutin dong, Pak, negara-negara yang Bapak paling ingat. Yang paling ingat yang pertama kali pergi ke Yunani. Itu paling mengesankan, beneran. Kenapa kok saya ngomong itu mengesankan? Waktu itu usia saya 27 masih muda kan, ya. Kita menang ke Yunani, itu trip luar negeri pertama saya. Jadi paspor saya stempel pertama itu Yunani loh. Biasa orang stempel pertama kan deket-deket ya, Singapura, Malaysia, Thailand. Saya enggak. Stempel pertama adalah Yunani. Maklum kan orang deso nggak pernah ngapa-ngapain, ya kan? Naik pesawat pertama kali ya ke Yunani. Ya, jadi semua serba pertama itu ya ke Yunani. Saking pertamanya teman-teman. Pergi ke Eropa, saya pakai sandal jepit loh, bayangin. Saking katroknya, ya kan? Ini kan agent pertama kali, ini berkesan banget. Dan yang paling berkesan, leader saya udah orang top, ya. Setiap ketemu orang, dia sapa. Dia disapa. Ko, gitu ya. Orang minta foto dia, minta foto. Giliran saya foto, saya mesti foto sama batu, teman-teman. Karena Yunani isinya batu doang, benar kan? Kan isinya batu-batu terus, ketemu batu, minta tolong fotoin, foto sama batu, sama pilar, pokoknya batu-batu terus. Dari jauh, saya cuma batin, Tuhan, kapan ya saya bisa kayak leader saya? Orang banyak kenal, minta foto bareng, kapan ya saya bisa? Teman-teman, doa saya terjawab loh. Bahkan saya bisa melebihi leader saya. Leader saya nggak pernah jadi top leader nasional, saya bisa jadi top leader nasional. Saya pun menang PC udah lebih banyak daripada dia kok. Jadi intinya adalah, Anda jangan punya pikiran leader Anda lebih hebat dari Anda. Enggak. Tidak ada istilah siapa join duluan pasti lebih hebat. So, Anda yang hari ini baru bergabung pun. Bisa nggak 4 tahun lagi Anda kalahkan Bu Vera? Bisa. Bisa nggak 4 tahun lagi ngalahin saya? Bisa. Semua bisa dikalahin. Loh beneran ini, semua bisa dikalahin. Ya. Income-nya juga bisa ya, Pak? Sebisa-bisanya, beneran. Serius. Ya, Anda di sini ya, sukses cuma 2. Market sama rajin. Marketmu, ini kita ngomong yang perfectnya kejadian ya, marketmu bagus, kamu rajin. Anda luar biasa. Saya, market nggak bagus, tapi saya rajin. Ya kayak gini nih. Ngerti ya? Nah, sekarang kalau Anda market bagus, tapi Anda nggak rajin, ya wes nggak ngapa-ngapain. Ya, bisnis itu nggak ada artinya. Kuncinya dirajin aja. Nggak sukses ya Pak ya. Pak, jadi Bapak tadi sharing bahwa gabung di Prudential, Bapak bisa berubah hidup total. Ngomongin soal uang juga, tentunya tadi Bapak udah sempat bocorannya, income-nya per hari berapa ya, udah ngomonginnya per hari. Kemudian trip dari Prudential juga Pak Wibisono sering dapat ke luar negeri dan itu dibayar oleh Prudential. Tapi nggak cuma ngomong itu juga doang, itu bisa bikin kita ngebagian orang tua dan bangun tim ya Pak ya. Bangun tim itu kita malah bikin orang tuh makin punya uang ya Pak ya. Kemudian Pak Bibi tadi juga share bagaimana tipsnya untuk boleh di lapangan buat teman-teman yang sudah gabung bersama kita. Pak, terakhir dong Pak, pesan untuk calon partner bisnis yang ikut acara malam ini. Ada banyak orang yang baru pertama kali datang nih Pak, tolong kasih pesan supaya mereka makin yakin boleh gabung di keluarga besar kita nih Pak. Saya kasih Anda tips pesan ini, saya ambil dari teman baik saya orang Jakarta, namanya Johan Wang. Ya. Dia story-nya bagus banget. Jadi tipsnya begini. Di sebuah desa, ya, ada seorang kakek-kakek yang sangat disegani. Kenapa? Karena kakek ini sakti. Dia bisa melihat masa depan orang. Dan sejauh ini, siapapun yang bertanya ke dia, selalu terjawab dengan sempurna benar. Ya. Suatu hari, ada 2 pemuda yang nakal. Mereka datang ke rumah kakek ini sambil bawa 1 ekor burung kecil, dipegang sama tangannya dan ditaruh di belakang punggungnya. Kemudian pemuda yang pertama berkata ke kakek ini, "Kek, coba kakek tebak. Burung di belakang saya ini,
mati atau hidup? Kakek ini mikir. Kemudian kakek ini menjawab, Cuk, burung ini mau mati, mau hidup, ada di tanganmu. Kalau saya berkata mati, kamu pasti akan lepaskan burung ini. Dan dia hidup. Tetapi kalau saya berkata burung ini hidup, kamu pasti akan cekek leher burung ini, dan burung ini mati. So, hidup atau matinya burung ini ada di tanganmu. Teman-teman, pesan dari cerita ini apa? Bisnis prudensial ini ada di tangan Anda. Apakah bisnis ini akan menjadi mati? Nothing, nggak ada artinya. Karena Anda matiin bisnis ini. Tetapi kalau Anda kepengen bisnis ini membawa kehidupan yang baru buat Anda, mari berjalan dengan kita. Teman-teman, Anda bisa cek harian Kompas setiap tahun. Ada 3-4 ribu orang setiap tahun promosi di Prudential, naik kelas di Prudential. Dan selalu ada ribuan orang setiap tahun berangkat ke Eropa dengan Prudential. Apa itu artinya? Begitu mudahnya bisnis ini. Asal Anda bisa mengalahkan diri sendiri. Yes. Rajin itu dari diri sendiri, nggak bisa dibeli. Ya, nah itulah pesan dari saya. Semoga tahun depan kalau kita ketemu di acara Prudential, Anda bisa sapa saya ya. Pak Wibi, saya yang kemarin ikut BOP-nya Pak Wibi lah. Itulah happiness-nya kita sebagai leader. Yes. Kalau lihat apa yang kita omongkan ini berperan ke seseorang. Ya. Pak Wibi, apalagi kalau Thank you, teman-teman. Ya Pak ya. Kenapa? Kan, apalagi kalau ketemunya di London ya Pak ya. Tahun depan Prudential kan bawa teman-teman ke London ya Pak ya, dengan ke Korea ya. Pak Wibi, ada ucapan terima kasih dari kita tim di Bali ya Pak ya. Ada sertifikat virtual, boleh ditampilkan Pak Jeffrey, mohon maaf, mohon bantuannya. Ada sertifikat virtual yang kita sampaikan kepada Bapak. Kami berterima kasih Pak untuk waktu yang Bapak boleh berikan kepada kita di sini, menginspirasi sekali dan benar-benar ini membuka mata kita, apapun background kita, dan bisa jago ngomong atau enggak, kita tuh bisa sukses di Prudential. Dan ada 4.000 orang yang juga tiap tahunnya promosi barang Prudential, bukan cuma ngomongin uang, tapi juga boleh jadi berkat, boleh berguna, boleh bermanfaat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang baru pertama kali gabung, baru pertama kali ikut acara Prudential, Anda boleh tanya langsung kepada yang mengajak Anda pada malam hari ini bagaimana cara bergabungnya. Simpel banget, Bapak Ibu, Anda cuma mengisi beberapa data dan kita ada lisensi, tapi menariknya, di bulan ini lisensi dari AAJI, lisensi negara ya, kurang lebih begitu, itu nggak perlu ujian, Bapak Ibu. Cuman daftar nggak perlu ujian. Biasanya di bulan-bulan normal yang kemarin-kemarin itu harus ujian. Tapi menarik sekali, bulan ini Bapak Ibu nggak usah ujian, tinggal daftar, dikasih lisensi untuk boleh ikut training, untuk boleh sharing, bantu banyak orang untuk mereka punya perlindungan. Jangan lupa Bapak Ibu isi formulir pendaftaran yang sudah saya share di awal tadi dan Lindra Anda akan share supaya apa? Supaya Bapak Ibu terekap dan Bapak Ibu langsung bisa mendapatkan reward dari Prudential. Sekian acara kita malam ini. Sekali lagi Pak Wibisono, Pak Jeffrey, Bu Vera, terima kasih untuk teman-teman semua yang boleh hadir pada pagi hari ini. Sukses buat kita semua. See you at the top. Selamat pagi. Thank you, bro. Yuk, sukses ya. Keren. Thank you, Ko Wibi. Thank you, sama-sama. Sukses terus ya, Ko. Oh, sukses guys. Thank you Pak. Thank you, Bu. Yo.